Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anandaku semua, jumpa lagi dengan saya, Ibu Sumiani, dalam mata pelajaran fikih. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang azan dan iqomah. Tapi sebelum kita belajar, sebagai muslim yang baik tentunya kita wajib untuk berdoa. Ayo, angkat tanganmu kawan, kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kefahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita semua. Selanjutnya, mari kita menyimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih mengenai pembahasan azan dan iqomah. Kalian pastinya sudah tahu dong bagaimana suara azan, karena dalam sehari kita mendengar suara azan sebanyak 5 kali, yaitu di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Untuk lebih mengetahui lagi tentang azan dan iqomah, kita lanjut yuk ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pengertian azan. Pengertian azan secara bahasa artinya pemberitahuan atau ajakan. Adapun pengertian azan secara istilah yaitu seruan untuk melaksanakan sholat. Tujuan azan dikumandangkan. Yang pertama, untuk memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk mengerjakan sholat. Dan tujuan yang ketiga yaitu memanggil umat Islam untuk sholat berjamaah. Ada beberapa manfaat dikumandangkannya azan, yaitu memberitahukan bahwa waktu sholat telah tiba. Kemudian mengajak umat Islam untuk selalu sholat berjamaah dan sebagai media syiar dan dakwah agama Islam. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Kita ulangi lagi ya, sekali lagi. Orang yang mengumandangkan azan disebut dengan muazin dan orang yang mendengarkan azan disebut dengan mustami. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang apa perbedaan muazin dengan mustami? Azan disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan adalah sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah. Hukum mengumandangkan azan adalah sunnah muakkad. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring supaya terdengar sampai jauh. Ingat-ingat ya, seorang muazin harus laki-laki dan tidak boleh salah dalam melafalkan azan karena dapat menyalahartikan azan tersebut. Selanjutnya iqomah. Iqomah menurut bahasa berarti mendirikan. Adapun menurut istilah adalah ajakan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Iqomah juga menandakan sholat akan segera dilaksanakan. Iqomah dikumandangkan ketika hendak melaksanakan sholat. Tujuan dari iqomah. Jika iqomah telah dikumandangkan, maka imam dan makmum segera menyiapkan diri untuk memulai sholat berjamaah. Orang yang iqomah sebaiknya orang yang mengumandangkan azan. Dan jika iqomah telah dikumandangkan, segera rapatkan barisan dan diutamakan mengisi saf depan terlebih dahulu ya. Anak-anak, melafalkan iqomah disunahkan agak cepat ya,
Iqomah dikumandangkan dengan suara lebih rendah dari suara azan. Di sini ada gambar bacaan iqomah. Bacaan iqomah dibaca sebanyak 1 kali. Bacaan iqomah sama seperti bacaan azan. Akan tetapi yang membedakan bacaan iqomah terdapat kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ketentuan azan dan iqomah. Ada syarat azan dan iqomah. Yang pertama, orang yang azan dan iqomah harus orang Islam. Dikumandangkan setelah masuk waktu sholat, harus tamyiz atau sudah mengetahui baik dan buruk. Kalimatnya diucapkan secara berturut-turut. Yang terakhir, syaratnya adalah tertib atau kalimatnya harus teratur. Kemudian, ada sunnah dalam azan dan iqomah. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Kedua, suci dari hadas. Ketiga, berdiri di tempat yang lebih tinggi. Keempat, hendaknya memiliki suara yang bagus. Kelima, memasukkan ujung jari ke lubang telinga. Keenam, berhenti setiap selesai membaca 1 kalimat azan. Dan yang terakhir, membaca doa setelah azan. Lafaz azan. Perhatikan ya anak-anak, di sini ada lafaz azan. Lafaz azan dibaca sebanyak 2 kali. Lafaz azan diawali dengan kalimat takbir yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan kalimat tahlil yang berbunyi La ilaha illallah. Lafaz azan subuh dengan lafaz azan zuhur, asar, maghrib, dan isya itu berbeda ya anak-anak. Yang membedakan lafaz azan subuh dengan lafaz azan lainnya yaitu pada kalimat as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum yang artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Ketika kalian sudah mendengar kumandang azan, disunatkan untuk membaca doa setelah azan. Apakah kalian sudah hafal doa setelah azan? Kita baca bersama-sama ya doa setelah azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Nah, itulah tadi doa setelah azan. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa setelah azan bersama-sama, kalian semakin hafal lagi ya doa setelah azannya. Alhamdulillah, kita sudah belajar dan mengetahui pembahasan mengenai azan dan iqomah. Jadi, jangan lupa ya, jika sudah mendengar azan berkumandang, bersegeralah mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Jangan membiasakan diri menunda-nunda sholat ya. Apabila menunda sholat, rasa malas akan datang. Dan pastinya Allah tidak menyukai orang yang lalai dan malas dalam sholatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kita bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa kan Anandaku semua? Ibu guru yakin Ananda semakin semangat untuk belajar. Jadi, ajak orang tuanya untuk melatih Ananda semua agar bisa mengumandangkan azan dan iqomah dan menghafal doa setelah azan. Selain semangat berlatih untuk mengumandangkan azan dan iqomah serta menghafal doa setelah azan, tentunya Ananda juga punya semangat untuk menyelesaikan tugas dari ibu guru. Di sini ada evaluasi hasil menyimak video. Ananda harus mengerjakan tugas sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mengumandangkan azan disebut ... Yang kedua, orang yang mendengarkan azan disebut ... Yang ketiga, tujuan dikumandangkan azan adalah untuk apa ya? Yang keempat,
Tujuan dikumandangkan iqamah adalah untuk titik-titik. Dan yang kelima, ketika mengumandangkan azan sebaiknya menghadap ke arah mana ya? Ibu yakin kalian semua pasti sudah tahu jawabannya. Tapi tunggu dulu, masih ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keenam yaitu letak perbedaan antara azan dan iqamah adalah titik-titik. Pertanyaan selanjutnya, azan dan iqamah dikumandangkan sehari semalam sebanyak titik-titik. Selanjutnya, jika muazin mengucapkan Allahu Akbar, maka mustami mengucapkan apa ya? Pertanyaan selanjutnya, letak perbedaan antara azan sholat subuh dengan sholat yang lainnya adalah titik-titik. Pertanyaan terakhir. Muazin dan mustami disunahkan membaca doa setelah azan. Awal doa setelah azan adalah titik-titik. Semangat ya. Ibu guru yakin Ananda semua sudah tahu jawabannya. Jangan lupa untuk terus meminta bimbingan dari kedua orang tua untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Akhirnya ibu ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi selanjutnya yaitu tentang salat fardu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.